Halo sobat ngasah semuanya. Halo. Kembali lagi bersama kita di video kita, konten kita ya. Bersama saya Andito Cahyalaksono dan Saya Hilman Mutakin. nah ini agak beda sama video-video biasanya ya, ini agak berantakan di sini. Iya. Ini in purpose ya sebetulnya. Kita sebenarnya bukan kayak video biasa, bukan materi. Ini vlog santai aja. Seperti dilihat ini berantakan banget nih. Ya, kita habis ngapain sih sebenarnya? Ada stroke, ada stroke, ada batu asa, ada jengkok, ada kikir. Berarti kita lagi bikin dodol ya. Ya, kita habis ngasah nih sebetulnya nih. Kita belajar sesuatu hari ini Bang Iman ya. Kita mempelajari sesuatu, kita mempelajari hal-hal penting yang mesti kita ingat atau kita perhatikan ketika kita ngasah, terutama di bilah ya. Nah, apa yang tadi kita coba asah? Aktual ya. Aktual aja. Jadi tadi saya coba ngasah suatu bilah, terus karena ada teman sebenarnya pengen beli, saya coba dan standar saya bilah itu sayatin di kayu. Untuk ngetes Dua kekuatan kali, ya. nah buat ngetes kekuatan, kemudian balik lagi ke atas dan ternyata matanya habis, Zong. kayak gitu. Oke, berarti intinya ada masalah sebetulnya dalam bukan entah dalam mengasahnya atau dalam bilahnya. Nah, Catatan sebenarnya awalnya itu Ya. udah slice kertas, udah cakep lah, udah clean ya. Udah Jadi clean. dasar kertas udah clean. Kemudian habis digesekin di kayu, Nah, dia balik lagi matanya hilang. kenapa kayak gitu? Asumsinya sebenarnya di kayu aja nggak kuat, apalagi nanti di tulang. Iya, Karena bentukannya buat sembelih. Iya, karena penting tuh kalau sembelih itu ya minimal emang mungkin nggak semua orang akan nyembelih pas kena tulang ya. Cuman asumsikan orangnya jorok kalau motong jadi kena tulang. Antisipasi Resiko tersebut. Nah, Seperti biasa kita kan kalau misalkan ada masalah kita analisis ya. Entah masalah itu bisa di dalam pengasahan, bisa di penyepuhan, bisa di material bilah ya. Betul. Nah, kalau soal pengasahan tadi sebenarnya udah bermasalah belum? Apa sudah melakukan ngulik-ngulik dikit gitu? untuk pengasahan udah ngulik. Tadi Udah ngulik, ya. saya awalnya cuman ngalusin yang dari bawahan saja. Ya. Jadi sudutnya udah sesuaiin, udah oke. Ya. Ternyata nggak kuat. Saya naikin lagi sudutnya, dan ternyata nggak kuat juga. Ya udah saya naikin slice kertas, nggak ada masalah. Oke. Saya coba lagi di kayu dan nggak masalah juga. Sudah sempat berubah geometri tadi ya? Sudah. Yang tadinya flat, kemudian dibikin convex, tetap nggak kuat. Tetap nggak kuat. Berarti kesimpulan sementara hipotesisnya adalah bilahnya ada masalah ya? Ada masalah di bilah. Oke. Nah, Entah bilah masalahnya itu di material atau di penyepuhan. penyepuhan. Oke. Soal material bilahnya apa sih? saya kebetulan pakai sado. Persado. Nah, sebelumnya udah pernah nemuin persado yang bagus, yang Eh, kuat gitu, lumayan kuat. Yang kuat variasi sebenarnya. Ada yang kuat banget. Pernah ada ketemu kan waktu itu kemarin, dan ada juga yang di sini nih Standar lah ya. antara between yang tadi sama yang sebelumnya. Oke. Nah, jadi kalau dibilang udah nemuin yang ideal, sudah. Jadi artinya sebetulnya materialnya tidak ada masalah ya. Material sepertinya nggak ada masalah. Persado itu ya mungkin nggak ekuivalen sama perdelman sih ya. Cuman paling nggak dia nggak ada masalah sebetulnya pada saat digesekin di kayu harusnya ya. Cuma nanti di persado sendiri itu tumpukan itu variatif apa enggak? Oh iya, dia ada berbagai macam Betul. tumpukan ya. Itu mungkin ya, jadi masih ada asumsi di material sebenarnya. Karena yang nyepuh juga kan beda, dan medianya juga beda. Betul. Gitu. Jadi kita masih bisa menemukan kalau materialnya juga mungkin bermasalah. Oke. Jadi asumsi pertama kalau asahan udah kita anulir ya. Iya. Kalau misalkan sepuhan ya kalau misalkan material masih tanda tanya. Iya. Masih tanda tanya. Cuman yang mungkin berarti yang udah pasti sepuhan persado ini anggaplah bahan persado ini sama semua ya. Betul. Berarti sepuhan orang yang beda menghasilkan kekuatan yang beda. Dan kebetulan sepuhan ini
agak bermasalah ya. Iya. Oke, di Persado agak bermasalah. Sebelumnya golok apa sih di asal tadi? Golok ini ya, Tarisi ya. Iya. Golok Tarisi sebelumnya golok Tarisi ini harusnya kuat kan, yang ditemuin sebelumnya kuat. Jadi jangan salah tangkap ya, jangan dianggap golok Tarisi jelek berarti nggak Dan kuat. ini saya bawa material sendiri. Materialnya bawa sendiri oleh Bang Ilman, bukan material dari sana. Bukan material dari sana. Oke, berarti intinya ini adalah kita jangan langsung menyalahkan Tarisinya. Kemungkinan mereka nggak terbiasa ya. Oke. Tadi kita udah kira-kira kita sudah menganalisis mungkin permasalahan di sepuhan ya. Nah, kita nemuin masalah di sepuhan itu dari mana sih? Dari apa? Kekerasannya kah apa? Iya. Pertama mungkin ini ya, media sepuhnya. Itu yang pertama. Dan kedua itu kita ngetes penyepuhannya seperti apa. Ngetesnya idealnya kalau saya pribadi ketika digosekin di batu itu udah berasa. Oh ini empuk nih, karena ini batu ya saya juga pakai batu ini terus konsisten ya. Konsisten. Atau kalau paling enak dipakai kikir. Iya. Cuman lagi-lagi ini destruktif. Jadi bahasanya merusak bilah. Ya digosekin gini. Ya. Oh, ngetes kemakan apa enggak ya? Kemakan apa enggak? Nah, ini poin penting yang mau kita tekankan sebenarnya sobat ngasah semua ya. Sebenarnya di Pande pun, di Tarisi terutama, mereka untuk tahu bilah itu keras apa enggak, mereka ngikir. Jadi habis disepuh, tes, tunggu sampai adem, kemudian diambil kikir sama mereka. Kemudian kikirnya mereka nih nggak apa-apa merek ya, biar nggak apa-apa. Cap Daud kayak gini nih contohnya, cuma ini udah karatan yang aslinya masih bersih. Kikir yang dipakai oleh mereka adalah Cap Daud, dan ini bahan lumayan bagus. Ya. Mungkin sobat ngasah menemukan beberapa kikir yang lebih bagus daripada ini, contohnya Mark Nicholson ya, Amerika punya. Terus ada beberapa mungkin kikir cap mata, kikir Solingen itu lebih bagus juga. Jadi jangan lupa bahwa kikir itu materialnya berbeda, kekerasannya beda-beda. Sama kan jenis kikir itu kan ada bastard ya, yang kasar banget. Quartz lah bahasanya kalau kasar batu tuh. Terus ada yang fine, ada yang extra fine, itu nanti diperhatikan lagi masing-masing ya. Jadi kikir juga harus pasti, harus satu. Iya. Jadi kalau kita mau tes satu jenis kikirnya apa? Satu jenis kikir, Kita bukan satu kikir ya. Karena kan nanti dia habis juga kan. Iya. Kita misalkan ini contohnya ini kikir bastard ya. Cap baut, kikir bastard, ini aja yang mau dipakai. Kalau ini udah tumpul, gantinya harus sama. Yang cap baut, bastard juga. Nah, terus ini nih yang mau kita tekankan pentingnya mengetes bilah sebelum kita cara ngasah ya. Karena beberapa sobat ngasah seringkali kita temui masalah di mana orang-orang mengasah itu dia udah ngasah capek-capek nih, apalagi udah di mirror dan udah silak ya. Nggak taunya kok, bang matanya nggak tajam-tajam, aneh kenapa ya gitu-gitu. Tentunya itu hal yang nggak diinginkan dong oleh kita semua ya. Jadi ada pentingnya kita ngetes bilah sebelum kita mulai ngasah sebetulnya. Atau ngasah mata dulu, udah dapet baru di finishing. Oh gitu, bisa dibalik ya? Jadi karena kemarin kejadian waktu dulu kita D2 ya, ada saya baja D2, udah yakin aja, udah saya poles dan ternyata matanya hancur. Oke. Itu yang tadi Ben itu ngomongin, udah di mirror, udah dicantikin, udah dicakepin, ternyata matanya bermasalah. Iya. Ujung-ujungnya sebulan. Dan Sayang. itu tandanya hitam lagi ya. Mirrornya jadi nggak ngaruh. Nah, dan kayak kalau masalah kikir juga, kalau nonton di Force in Fire itu mereka pasti habis habis sepuh mereka pasti ngetes di kikir. Jadi ini memang sudah standar indikasi. Jadi nggak hanya di Indonesia saja, di luar juga seperti itu. Ya.
Nah itu poin pentingnya. Kita harus punya kikir. Ini salah satu alat yang sangat penting ya buat orang yang mau serius ngasah nih, yang mau menekuni dunia ngasah. Kalau saya pribadi wajib punya kikir. Selain mungkin nanti buat ngeratain mata, apa untuk shaping, untuk bentuk, juga untuk tes. Nah, beberapa yang harus diperhatikan kalau kita mau ngetes bilah ya, itu tadi udah dicontohin oleh Bang Firman, kita ngetes nih, kelihatan nggak? Kita lihat, kita sebelum ngetes kita harus tahu dulu jenis bilahnya apa. Contohnya golok nih, golok adalah bilah tradisional, yang mana sebenarnya berarti cuma separuh, ya. Kita tes, kita tekan sedikit aja, kita jadi kenain bagian mana kita tentukan, misalkan di sini saya mau kenain di sini dikit, kemudian yang mau saya gosek di sebelah sini. Nah, saya tes, saya nggak usah sampai seret, nggak usah sampai gitu ya, tekan dikit aja. Kemakan nggak? Kalau kira-kira masuk, udah jangan terusin, nanti bilahnya rusak. Ya, set, oh ternyata kena, berarti hampir bisa dipastikan bahwa bilahnya lembek. Nah, kadar lembeknya sendiri kan macam-macam. Ada beberapa bilah yang emang dia mungkin sudah kena temper, yang otomatis kekerasannya pasti di bawah kikir. Kena sih kena, cuman nggak signifikan, nggak dalam banget. Nah itu jangan langsung divonis bilahnya lembek, nggak, jangan. Karena apa? Kikir itu kekerasannya bukan main. Jadi jarang bilah itu sekeras kikir, karena apa? Kikir aja kalau jatuh patah. Bilah kan kita nggak mau seperti itu. Nah, jangan juga kalau ngetes tuh di sini nih, di punggung. Kalau bilah tradisional, ya punggungnya pasti kena, ya. Pasti kena di punggung karena apa? Ya punggungnya nggak kena sepuh, artinya punggungnya lembek. Terus kemudian apa lagi? Nah, kayak kita pernah beberapa kali melihat ini ya, bilah yang kesana cakep, cuma ternyata nggak disepuh ya. Ini depan saya. Keren. Ini punya Bang Hilman ya. Dari mana ini? Coba diterangkan dulu. Ini tahun lalu saya beli di Madura. Ini serem nih ininya nih. Capek serem. Game katanya sih. Apa game? Garpu Madura. Garpu Madura. Ya. Ini kesannya kayak cap garpu yang berapa? 9 inci atau 10 inci nih. Coba kita jumlahin itu 30 cm. Ini jujur waktu ini pertama kali Bang Hilman bawa, saya lihat ya, dan saya lihat, saya keker kan, wah lurus, ternyata lurus banget. Jarang sepuhan tradisional, jarang sih, banyak sebenarnya, cuman untuk bisa produksi massal diperhatikan banget kan, gagangnya integral, sudah gitu lurus bilahnya, asahannya pun, polesannya pun satinnya seperti satin pakai BG, seperti cap garpu umumnya ya, cap garpu Jerman punya. Cuman ada sesuatu nih, ini bilahnya agak hitam. Kok nggak kelihatan gak ada sepuhannya waktu itu ya? Akhirnya saya penasaran dong, kesannya ini kan kayaknya udah tajam. Biasanya kita kalau dapat bilah baru, apa yang mau kita lakukan biasanya? Kita ngetes, kita asah ya, kita asah biasanya. Cuman kok tuh nggak ada yang menarik nih. Akhirnya ambil kikir, dicek punggung. Wah, kemakan. Kok kemakan? Mungkin dia sepuhnya separuh. Pas dicek nah saya waktu ngecek itu bukan saya cek di sini karena akan merusak. Ngeceknya di sini, ya, di punggung cuma bagian mata. Di tips lah. Di tips, ya. Loh, kemakan juga. Berarti apa? Dari punggung sampai mata nggak disepuh. Artinya apa? Ini bila emang nggak disepuh, emang berpajangan atau buat ini ya. Nah itu juga yang mesti kita perhatikan kalau kita mau ngetes, apalagi bila yang udah cakep kayak gini. Ini tuhannya udah cakep lah ya, udah rapi. Coba kita cari tempat ngetes di mana kita nggak rusak bilah. Misalnya, ini kan kebetulan enak ya, ini pisau ujungnya turun, jadi mungkin kita bisa ngetes di punggung sini yang tebal. Gimana kalau pisau ujungnya begini? Ya kan ujungnya naik. Atau ada pisau lainnya. Ini. Nah, itu tarisi juga. Kan ujungnya naik nih. Kita gimana ngetesnya? Bisa. Karena apa? Umumnya pengalaman saya sih, kalau orang namanya nyepuh, pasti sedikit bagian dari punggung itu kena sepuhan. Artinya apa? Kita bisa ngetes di sini. Nah, kayak ini nggak kemakan nih punggungnya. Artinya apa? Kalau ngetes di sini pasti kena ke garuk ya, ke garus.
Dan kalau di sini nggak licin, artinya apa? Oh ini keras pisaunya sebenarnya, tanpa kita harus ngetes di sini. Ya. Karena apa? Kalau kita ngetes di sini, pasti akan rusak penampilan pisau dong. Kita nggak mau pisau kita udah cakep-cakep, kita rusak sendiri demi ngetes doang. Nah kita tes di sini, yang relatif betulin lebih gampang. Dan lagi-lagi itu destruktif, jadi ini memang destruktif, memang merusak, tes yang merusak. Tes yang merusak. Nah. Cuman akurasinya tinggi ya. Iya. Sayangnya akurasinya tinggi, jadi kita hampir bisa memastikan bahwa tes ini dia daya valid, sangat valid. Kalau misalkan gagal di tes ini udah pasti lembek, terus berhasil di tes ini udah pasti keras, biasanya gitu, umum banget begitu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kemudian juga, ada juga yang di ujung itu memang ya minor lah. Cuma lagi-lagi kalau kelihatan garis asahnya, kadang dia memang nggak nyampe atas. Kadang. Jadi garis asah juga harus jadi panduan juga. Panduan juga. Jadi mana kalau memang kelihatan garis asahnya nggak nyampe ke atas ini, ya kita ngetes juga pasti kena gitu. Ya atau gimana caranya? Ya dia di ujung aja. Cuma nanti lagi-lagi ada beberapa bilah yang variasi. Oh, kekerasannya itu nggak tahu kenapanya. Ya mungkin Bang Dito lebih tahu. Cuma nanti ada beberapa yang variasi kayak gitu. Ya umumnya bilah tradisional ya. Itu mungkin biasanya sih terjadi karena apa? Adanya kesalahan nyepuh. Biasanya mungkin suhunya nggak sesuai, nggak sama, atau kadang-kadang pas nyelupnya, kadang-kadang saya juga pernah nemuin tuh lagi nyepuh, ternyata wadahnya nggak muat. Jadi yang kesempur 2 kali masukinnya. Bukan 2 kali. Kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang sekali cuma truk. Yang satu sampai sini doang, sini nggak kena gitu. Ya udah akhirnya 2 kali apa gimana, kekerasannya jelas beda dong. Betul tadi. Iya, berarti ada kemungkinan panasnya nggak ke rata pertama atau medianya ketika prosesnya. Betul. Jadi intinya dalam bilah itu variatif banget ya. Kemungkinannya, chance-nya, possibility-nya. Jadi ada baiknya sebelum kita mulai meluangkan waktu kita dalam ngerapihin sebuah bilah atau najemin, kita tes dulu. Jangan sampai waktu kita udah terbuang sia-sia, ternyata bilah yang kita rapikan ternyata nggak sesuai kemauan kita ya. Dia tidak bisa mencapai ekspektasi kita karena apa? Sayang loh waktunya, apalagi kalau kita udah mulai pakai batu-batu yang lumayan, jelas batu kita akan terus. Dan worth it nggak sih kalau kita mengasah sebuah bilah yang ternyata sebenarnya itu bilahnya butuh perbaikan, atau sebenarnya dia nggak siap untuk diasah di batu yang grade-nya tinggi. Karena nggak jelas kalau namanya bilah lembek diasah di grade tinggi nggak bakalan mau ya. Jadi kerugiannya 2 ya, kerugian di waktu sama kerugian di media material. Jadi itu tadi kalau pakai batu mungkin lah masih bisa, ya batu tebal ya. Cuman kalau bayangin kalau abang-abang semua, sobat ngasah semua pakainya amplas. Kalau pakai amplas, Pak amplas itu kan nggak bisa kita ini lagi, kita bersihin lagi. Kalau misalnya udah tumpul ya udah tumpul. Bayangin kita udah capek-capek nih, makanya tadi saya tekankan dari awal kalau udah mirror, udah kita mirrorin sendiri, udah tajam nih, dipakai, di kertas udah lancar ya. Jadi maksudnya kita mau menekankan juga bahwa yang namanya bilah lembek tetap bisa tajam. Tetap bisa tajam. Cuma nanti begitu kena kayu sedikit, ketahanan tajamnya dimasalahkan, hilang. Seret, dipakai sekali udah tumbul. Nah itu nanti sayang banget waktunya. Apalagi kalau misalkan kita ngasahin buat orang yang mana orang itu mau make. Gitu. Jadi mungkin itu yang perlu kita tekankan. Jangan lupa untuk kita memahami bilah dan juga kita untuk ngetes bilah untuk tahu. Jadi memahami itu salah satu bagian dari memahami itu adalah ngetes dulu ya. Kita nggak mesti ngetes, kalau misalnya kita bisa tahu tanpa ngetes pun nggak apa-apa, bagus. Cuman kalau misalnya kita belum pasti nih, kita nggak yakin, kita tes dulu. Jadi jangan sampai kita menghabiskan waktu kita untuk pekerjaan yang sia-sia sebetulnya. Jadi itu tadi sedikit tips dari kita ya. Jadi kita simpulkan, yang pertama
kita harus memahami bilah. Nah, Terus kita harus punya perencanaan ya, mau Nah. mengasah tuh sampai mana. Yang kedua, kikir. Media kikir itu Nah. adalah benda yang sangat penting, wajib untuk dipunyai bagi orang-orang yang mengasah. Terus yang berikutnya juga, begitu kita harus mengetes sebuah bilah, jangan sampai tes kita tuh merusak bilah itu. Apalagi bilah orang, Yeah. sayangnya. Nah, mungkin itu aja dari kami. Bang Irwan, mungkin ada yang bertambahkan? udah cukup. Udah cukup. Nah. Oke. Sekian dari kami Pojok Ngasah. Apabila ada saran atau yang ingin disampaikan ya, silahkan langsung ke Facebook kita aja. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.